Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Spiritual Life. Kami berharap saudara dalam kondisi yang sehat dan siap untuk menjalani hari saudara. Adapun perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-22 ayat 21-24. Saya akan berikan judul renungan pagi pada pagi hari ini ialah dengan baik dan penuh hormat. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Judul perikopnya adalah peraturan tentang orang yang tidak mampu. Seorang pendatang jangan kau tindas atau kau peras, sebab dahulu kamu pun pendatang di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim jangan kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka dan mereka menjerit kepadaku, pasti aku akan mendengarkan jeritan mereka. Murkaku akan menyala-nyala dan aku akan membunuh kamu dengan pedang sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Saudara, dalam bacaan ayat ini diceritakan mengenai Musa yang mengajarkan bangsa Israel mengenai hukum bagi mereka yang bertindak tidak adil pada orang asing, para janda, dan yatim. Di dalam konteks sejarah, seperti yang kita ketahui bersama, bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Sebuah kondisi tanpa hukum dan keadilan bagi bangsa Israel itu sendiri. Oleh karena itu penting bagi Allah melalui Musa membentuk mentalitas bangsa Israel menjadi bangsa yang hidup berdasarkan hukum dan keadilan, di mana salah satu hukum yang diajarkan adalah bagaimana mereka dapat memperlakukan orang asing, para janda dan yatim dengan baik dan penuh hormat. Dari Keluaran pasal yang ke-22 ayat 21-24, kita dapat mengetahui bahwa Allah sangat membenci ketidakadilan dan penindasan terhadap orang asing, para janda, dan yatim. Allah ingin mengajarkan bangsa Israel melalui Musa untuk memperlakukan sesama mereka sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Mengingat dalam kejadian ini, bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan bangsa Mesir, di mana bangsa Mesir memperlakukan bangsa Israel sebagai orang asing dengan tidak baik. Bahkan tidak jarang bangsa Mesir membunuh budak bangsa Israel yang menyebabkan istri dan anak mereka menderita karena harus menjadi janda dan yatim. Kembali, Allah rindu bangsa Israel dapat memperlakukan orang lain dengan baik dan penuh hormat. Terlebih karena mereka sudah terlebih dahulu ada dalam kondisi diperlakukan tidak baik dan tanpa hormat. Bagaimana dengan konteks masa kini? Tuhan menghargai setiap manusia sebagai ciptaannya yang berharga dan mau setiap dari kita untuk menyadari dan turut menghargainya. Sudah selayaknya kita menghargai sesama manusia, sama seperti bagaimana kita mau dihargai, baik dalam sisi emosional, finansial, dan juga spiritual. Tuhan mau manusia memperlakukan sesama mereka dengan baik dan penuh hormat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang sukacita untuk memulai hari kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami memperlakukan sesama kami dengan tidak hormat dan tidak adil. Tapi pagi hari ini, melalui pembacaan firman, kami ditegur dan kami mempunyai sebuah komitmen yang baru untuk melihat sesama kami sebagai orang yang sama, layak dihormati dan layak diperlakukan dengan adil. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan hari-hari ke depan kami akan melaluinya bersama dengan Engkau dengan penuh dengan gilang gemilang. Pagi hari ini kami banyak belajar dari apa yang Engkau mau Tuhan bangsa Israel lakukan dalam keseharian mereka. Dan kami juga akan melakukan apa yang Engkau mau kami lakukan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian Spiritual Life pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.